Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen Universitas Lampung yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Bayi Suryati. Saya berasal dari Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kota Pandeglang. Saat ini saya bekerja sebagai guru kelas di SDN Cijakan 1, Kecamatan Bojong. Tujuan saya mengikuti ujian pendidikan profesi guru ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme saya sebagai seorang guru, serta untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional. Saya berharap dengan mengikuti program ini, saya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi dunia pendidikan dan juga bagi sekolah tempat saya mengajar. Saya berharap dapat melalui proses ujian ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Besar harapan saya untuk memperoleh bimbingan dan evaluasi konklusif dari Bapak atau Ibu dosen penguji. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah. Terima kasih. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan para KM untuk memimpin doa ya sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Shadaqallahul azim. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan dulu ya. Yang disebut namanya silakan bilang ada dan angkat tangannya. Raisa, Atifa, Yuni, Atifa, Adrian, Mirta, Indra, Afrija, Jihan, Rita, Muhammad Atta, Samsul, Pandu, Bang. Hadir semuanya? Baiklah, sebelum ke pembelajaran, biar kalian semangat belajarnya ya. Kita menyanyikan lagu. Yuk. Indonesia tanah airku, anugerahmu. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia, bangsa
Terima kasih, silakan kembali. Baiklah, tadi kita sudah mainkan lagu Indonesia Raya. Oke, lebih semangat lagi nanti belajarnya. Kita masih kerja? Lagu dari ibu, tangan ke atas. Saya? Ya, ayo, 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping punya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap telanjang, takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung. Ular melingkar di atas pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap telanjang. Satu jari kanan, satu jari kiri, bahu menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bahu menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bahu menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bahu menjadi delapan, buat telinga pincik. Lima jari kanan, lima jari kiri, bahu menjadi 10, siap belajar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tentunya sambungan 1, 2, 3, siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Untuk tepuk kakaknya masih ingat? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Integritas, ya. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pembagian tubuh pada tumbuhan yang terdiri dari apa? Akar, batang, lagi dan daun dan bunga. Ya. Sekarang silakan perhatikan oleh kalian. Ibu ada gambar bunga di sini. Ada berapa gambarnya? Dua. Gambar bunganya ada dua. Gambar A dan gambar B, ya. Kelihatan? Adakah perbedaan gambar A dan B? Ya. Apa kira-kira? Gambar A kenapa? Segar. Terus? Ayu. Kenapa ya? Kok gambar A, gambar bunga A beda dengan yang B? Kenapa sih? Ya, kenapa? Kenapa? Yang A, kenapa tadi? Yang A terkena sinar matahari dan dikasih air. Terus yang B? Dan yang B banyak diberi air. Oke, kata teman kalian, yang A kenapa ini segar? Karena dia disimpannya di luar ruangan, ya. Terus dikasih air, disiram, ya. Terus yang B, karena nih ada bentuk segi empat begini, dia disimpannya di dalam ruangan, ya. Jelas tidak langsung terkena sinar matahari. Ada pendapat lain? Betul kata teman kalian? Betul. Kasih tepuk tangan buat kita.
Makan. Terus minum, terus udah. Oke. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika mereka merasa lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Nah, itu manusia dan hewan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah sama kayak hewan dan kita sebagai manusia? Tidak ya? Bagaimana dengan tumbuhan? Mau tahu? Oke, makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tumbuhan ini, ya. Tidak seperti kita, kadang kita ada di sini, 1 jam lagi kita ada di sana, ya. Kalau tumbuhan tidak bisa, dia tetap di satu tempat, ya. Tidak juga mempunyai mulut, ya. Tumbuhan itu tidak mempunyai mulut, tetapi dia tetap harus makan. Dari manakah? Bagaimana caranya makannya mulut, makan tumbuhan itu, ya? Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya dengan proses fotosintesis, ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis.
Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Itulah cuplikan dari Halo adik-adik, bagaimana? Sudah ada gambaran seperti apa prosesnya fotosintesis? Ya, oke. Saya mau tanya, siapa yang masih ingat apa fungsi daun pada tumbuhan? Ibu, Apa ya? daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Pintar, 100 buat Adian. Yuk kasih tepuk tangan buat Adian. Silakan untuk ketua kelompoknya diambil dulu paketnya. Nih, yuk, sini, Fitra. Ya, silakan. Yang sudah ada bukunya silakan dibuka. Halaman 11. Buka halaman 11. Di situ ada proses fotosintesis. Silakan. Kalian dibaca dulu. Dibaca dulu sebentar, silakan. Halaman 11 ya. Sudah tunggu? Ada? Halaman 11. Oke, silakan baca dulu. Ya. Apakah sama tidak dengan yang tadi kalian saksikan di video? Nih, sok baca dulu. Kalau sudah selesai, ibu nanti akan berikan tugas. Ya. Tugas berkelompok. Sudah selesai. Silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya. Jangan lupa dikasih nama dulu. Dikasih nama. Dikasih nama, kerjakan. Ya. Silakan kerjakan dulu. Silakan kerjakan dulu. Nanti yang sudah perwakilan tiap kelompok ke depan, ya. Ketua kelompoknya nanti melaporkan hasil kerja kelompoknya ke depan, ya. Sudah? Kelompok ini sudah?
Bagi kelompok yang sudah angkat tangan, nanti langsung persentase hasil laporannya, hasil laporan kelompoknya. Ya, kalau kelompok 3 sudah, silakan maju. Ada yang sudah? Boleh, coba? Ya, kelompok 3, kayaknya sudah. Silakan maju ke depan. Kita perhatikan ya hasil diskusi dari kelompok 3. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, nama ketuanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelompok 3. Kemudian kelompok daun sikap untuk menjaga kontak mendapatkan sinar matahari. Pot B tidak tanaman menentukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Pot B tidak mendapatkan sinar matahari. Ya, silakan dibagi. Itulah hasil laporan dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Yuk, kita udah. Silakan maju ke depan. Saya dari kelompok 4 juga akan membacakan hasil saya. Oksigen menghasilkan terus untuk menjaga mendapatkan sinar matahari. Kita mendapatkan Ya. Terima kasih. Silakan kembali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Adrian sudah. Silakan maju ke depan. Ya, silakan bacakan. oksigen karbon dioksida berkondisi foton mendapatkan sinar matahari dan tidak tanaman membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk ketua kelompok 1. Ya. Oke. Silakan dikumpulkan tugasnya ke kelompok masing-masing. Ini. Oke. Baiklah, ternyata tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri ya, seperti kita ya, sama ya. Dengan bantuan apa? Ada yang tahu? Dengan bantuan apa? Energi matahari. Dan bahan-bahan yang diperlukannya untuk memasak makanan pada tumbuhan apa saja? Yang pertama memerlukan apa? Memerlukan air. Terus karbon dioksida dan lagi apa? Energi matahari. Sampai sini sudah ada gambaran bagaimana proses fotosintesis. Ada ya? Oke, terima kasih dari kalian sudah menerima tugas.
Dan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, ada yang bisa bercerita apa? Selain Ibu jelaskan lagi nanti, ada yang masih ingat? Oke. Tumbuhan menghasilkan makanan dengan cara mengambil energi cahaya dari matahari, ya. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari, akar menyerap air dari dalam tanah, kemudian disalurkan kemana? Disalurkan kemana? Ke batang, ya. Setelah dari batang kemana? Ke daun. Nah, dari daun menyeraplah karbon dioksida dari udara, ya. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloroflas. Hasil makanan di daun fotosintesis yaitu apa? Karbohidrat, ya, makanan dan oksigen, ya. Itulah proses fotosintesis pada. Silakan UKM depan untuk memimpin baca doa. Sebelum pulang, marilah kita baca doa dimulai.